Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah, maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Sintua Rosmala Lumban Raja Boru Situmorang dengan sukacita akan melayani Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan pada pagi hari ini dibawakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang sungguh baik, yang selalu menyertai hidup kami, yang senantiasa memberi sukacita dan pengharapan. Dan untuk hari ini kami ingin bersama dengan Engkau. Berkati kami semua dan berkati firman-Mu dan seluruh peralatan yang kami pakai, serta seluruh kru radio Pelita Kasih ini untuk menjadi alat kesaksian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang mendengarkan siaran Radio Pelita Kasih pada pagi hari ini, renungan buat kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 43 dimulai dari ayat 1 hingga ayat 5. Mazmur pasal 43 dimulai dari ayat 1 hingga ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus, dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang mengasihi sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diri? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang menjadi ayat pembimbing bagi kita pada pagi hari ini, yaitu ayat 5b. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Tema renungan kita pada hari ini, berharap pada Tuhan. Sahabat Radio Pelita Kasih, Daud sang pemazmur dalam hidupnya sering mengalami pergumulan,
sebagaimana kita temukan dalam doa-doa di dalam kitab Mazmur. Apa saja yang dipergumulkan Daud? Sebagai pribadi dia bergumul ketika harus menghadapi ancaman Saul yang berusaha untuk melenyapkannya. Begitu diurapi menjadi raja menggantikan Raja Saul, pada saat itu ancaman datang karena Saul seakan tidak bersedia digantikan. Karena itu Saul berusaha untuk melenyapkan siapa yang berani menggantikannya. Dari segi pikiran biasa, Daud bisa saja berdalih tidak mau jadi raja kalau memang harus bermusuhan dengan Saul. Karena keinginan untuk menjadi raja itu datang dari Tuhan, itu bukan pilihan Daud sendiri. Pertanyaan sekarang, kalau Tuhan yang memilih dan menetapkan, kenapa Daud seakan dibiarkan dikejar-kejar Saul? Apakah Tuhan salah pilih? Atau Tuhan tidak mampu menaklukkan Saul? Daud harus melarikan diri dan bersembunyi dari kejaran Saul yang berusaha untuk membunuhnya. Kenapa harus mengalami hal seperti ini? Kemudian dari segi keluarga sendiri, Daud harus menerima kenyataan bahwa anaknya Absalom yang mengkudeta dirinya sebagai raja, ingin menggantikannya dan bahkan ingin membunuhnya. Pergumulan Raja Daud bukan hanya menyangkut dirinya tetapi juga kondisi orang-orang di sekitarnya yang senantiasa ingin merongrong kerajaannya dan tidak senang dengan pemerintahannya. Hingga Daud mengeluh, "Musuhku mentertawakan aku dan membuat hal-hal yang tidak benar kepadaku," kata Daud. Di samping itu kemudian Daud juga bergumul melihat orang lain seakan tidak peduli dengan hidup yang benar di hadapan Tuhan, di mana kehidupan moral dan perilaku sudah bergeser. Karena itu sebagai raja yang senantiasa diperintah Tuhan untuk membawa umatnya agar setia di dalam sikap hidup dan perilaku, tetapi yang dia lihat banyak yang sudah lari dari kehendak Tuhan. Ini menjadi pergumulan. Sahabat Radio Pelita Kasih, lalu bagaimana cara Daud untuk menghadapi semua tantangan dan pergumulan ini? Apakah dia menjadi goyah? Apakah dia mempersalahkan Tuhan? Atau mencari pembenaran diri sendiri? Ternyata tidak. Daud mencurahkan segala pergumulannya kepada Tuhan, sebab dia tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolongnya. Sebab Engkaulah tempat penolong dan perlindunganku, demikian kata Daud. Pergumulan seperti yang dialami oleh Daud bisa saja kita alami pada saat ini. Apakah pergumulan yang datang dari diri sendiri seperti anak-anak misalnya, atau juga karena penyakit yang sedang kita alami? Atau boleh saja pergumulan yang datang dari orang-orang di sekitar kita yang sering tidak seperti yang kita harapkan. Apalagi di tengah banyaknya persoalan dan tantangan pada zaman ini yang menyebabkan banyak pergumulan. Apakah karena pekerjaan, penyakit, perubahan zaman? Bagaimana kita menghadapinya? Apakah kita goyah dan berputus asa, atau membuat pelarian dengan mempersalahkan Tuhan dengan berkata, "Tuhan tidak mendengar doaku"? Atau bisa saja kita mempersalahkan sistem. Apakah kita sebagai orang percaya tinggal diam melihat situasi ini? Kita harus ikut bertanggung jawab terhadap keadaan ini, di mana sebagai orang yang dipercaya Tuhan, jangan menjadi ikut terlena melihat banyaknya persoalan akibat dari perkembangan teknologi yang membawa orang hanya memikirkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Inilah yang diperlihatkan oleh Daud yang menjadi penolong bagi orang-orang di sekitarnya. Daud berkata, "Berharaplah kepada Tuhan." Itu artinya kita mempunyai harapan bahwa Tuhan akan menolong. Sebab Tuhan senantiasa melihat pergumulan dan persoalan kita. Dia tidak pernah lupa dengan semua ciptaannya dan selalu berbuat yang terbaik bagi semua orang. Sebab Tuhan tidak pernah punya rancangan jahat terhadap manusia
Dia selalu mempunyai rancangan yang baik. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang selalu berharap kepadanya. Kehidupan dan pergumulan harus diterima dengan hati yang penuh harap sambil bersyukur. Karena dengan demikian Tuhan akan memampukan kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami untuk setia mengikut Engkau di dalam pengharapan dan iman. Karena kami percaya bahwa Engkau akan memberi berkat-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Pendeta Lamsar Edi Manulang STH di nomor HP 0823 5043 0000. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan melalui YouTube HKBP Kernolong. Dan di kanal yang sama tersedia renungan malam Shalom mulai pukul 8 malam. Renungan harian Shalom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, saat ini didistribusikan secara online. Ruangan serbaguna. HKBP Kernolong memiliki ruangan serbaguna berkapasitas 350 kursi dan bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi Ibu Maria Sinurat di nomor telepon 021 390 9785, nomor HP 0813 8614 2835. Ibu Sintua Rosmala Lumban Raja Boru Situmorang di nomor HP 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Ibadah dilaksanakan 5 kali. 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7. 2. Ibadah remaja pukul 7. 3. Ibadah umum pukul 7 berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum pukul 9.30 berbahasa Batak. 5. Ibadah umum pukul 18 berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibelfrau Juliani Boru Tarihoran bersama 26 orang Sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung di nomor HP 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Shalom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua. Horas. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam hidupku? Mengapa kau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam hidupku?
Berharaplah kepada Allah yang setia. Berharaplah kepada Allah yang setia. Sebab aku kan bersyukur lagi padanya. Sebab aku kan bersyukur lagi padanya. Menolongku dan Allahku, Yesus namanya. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam hidupku? Mengapa kau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam hidupku? Berharaplah kepada Allah yang setia. Berharaplah kepada Allah yang setia. Sebab aku kan bersyukur lagi padanya. Sebab aku kan bersyukur lagi padanya. Menolongku dan Allahku, Yesus namanya. Sebab aku kan bersyukur lagi padanya. Sebab aku kan bersyukur lagi padanya. Menolong dan Allahku, Yesus namanya. Penolongku dan Allahku,
Dia